Perkenalkan, nama saya Irawati Burtobing AM Devam. Saya bekerja di Puskesmas Medan Labuhan sebagai asisten apoteker terampil. Di sini saya akan membawakan bedah modul berorientasi pelayanan dengan pengampu materi Bu Yam Nur Mahlia SSTMKes dan penyelenggara BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Adanya core values ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dengan tujuan menyeragamkan nilai-nilai dasar yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Surat Edaran Menpan RB Nomor 20 Tahun 2021 tentang implementasi core value dan employer branding ASN. Menurut SE Menpan RB Nomor 20 Tahun 2021, berorientasi pelayanan adalah komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kalimat afirmasinya, kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat dengan kata kunci yang pertama kualitas, kedua responsivitas, ketiga kepuasan. Adapun kode etik dalam core value berorientasi pelayanan, yang pertama memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, kedua ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan, tiga melakukan perbaikan tiada henti. Adapun definisi pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat dan daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang atau jasa dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Adapun prinsip dari pelayanan publik, yang pertama partisipatif. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Kedua, transparan. Penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait tentang pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut. Ketiga, responsif. Pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Keempat, tidak diskriminatif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain. Yang kelima, mudah dan murah. Penyelenggaraan pelayanan publik di mana masyarakat harus memenuhi berbagai persyaratan dan membayar fee untuk memperoleh layanan yang mereka butuhkan harus diterapkan prinsip mudah dan murah. Yang keenam, efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya untuk melaksanakan mandat konstitusi dan mencapai tujuan-tujuan strategis negara dalam jangka panjang. Dan cara mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Yang ketujuh, aksesibel. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik dan dapat dijangkau dalam arti non-fisik, yang terkait dengan biaya dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut. Yang kedelapan, akuntabel. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Oleh karena itu, semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Yang kesembilan, berkeadilan. Penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dijadikan sebagai alat melindungi kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok lemah ketika berhadapan dengan kelompok yang kuat. Inovasi pelayanan publik dimaknai sebagai terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan atau ide kreatif orisinal dan atau adaptasi modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik tidak harus berupa suatu penemuan, tetapi dapat merupakan suatu pendekatan baru yang bersifat konstekstual berupa hasil perluasan maupun peningkatan kualitas inovasi yang sudah ada. Pentingnya pelayanan prima.
Alasan rasional mengenai pentingnya pelayanan prima antara lain adalah yang pertama, kepuasan pelanggan merupakan sarana untuk menghadapi kompetisi di masa yang akan datang. Yang kedua, kepuasan pelanggan merupakan promosi terbaik. Ketiga, kepuasan pelanggan merupakan aset terpenting. Yang keempat, kepuasan pelanggan menjamin pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Yang kelima, pelanggan makin kritis dalam memilih produk atau jasa. Ketujuh, pelanggan yang puas mudah memberikan referensi. Keenam, pelanggan puas akan kembali atau customer retention. Strategi peningkatan pelayanan prima. Pertama, menerapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan. Kedua, melaksanakan survei kepuasan masyarakat. Ketiga, pengelolaan pengaduan masyarakat. Keempat, menyediakan sarana dan prasarana pelayanan. Kelima, pengembangan inovasi. Keenam, replikasi best practice. Tujuh, perbaikan berkelanjutan. Adapun panduan perilaku kode etik yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Contoh implementasinya di tempat kerja adalah memberikan obat serta menjelaskan tentang penggunaannya sesuai dengan resep dokter kepada pasien yang berobat ke puskesmas. Yang kedua, ramah, cekatan solutif, dan dapat diandalkan. Contoh implementasinya adalah memberikan salam, senyum, sapa, dan ramah dalam melayani setiap pasien yang datang mengambil obat. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Contoh implementasinya adalah membuat survei kepuasan pelanggan kepada pasien yang datang berobat. Hal fundamental dalam pelayanan publik. Yang pertama, hak warga negara. Pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Kedua, dibiayai dari pajak. Pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Yang ketiga, untuk kemajuan bangsa. Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Yang keempat, memberikan perlindungan. Pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara. Saatnya masuk ke dalam video implementasi berorientasi pelayanan di lingkungan kerja. Dulu ya Bu, resepnya dikerjakan ya. Iya Bu.
Pak Ponirin. Obatnya ya Pak. Ya. Teratur ya Pak obatnya. Ini obat minumnya 2 kali sehari, 1 tablet. Ya. Pak setelah makan ya. Ya. Vitaminnya juga 2 kali sehari 1 tablet. Setelah makan juga ya Pak. Makasih ya Pak. Pak, Ya. ini kan ada survei kepuasan Ya. pasien. Jadi Bapak boleh pilih yang ini yang hijau. Ini untuk yang puas. Kalau yang biru itu tidak puas ya Pak. Silakan dipilih Pak. Matiin. Terima kasih ya Pak. Kita tunggu ya Pak.